Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Baik, luar biasa. Yes. Hari ini Kak Nini, Nesha, dan juga Kak Fausta mau mengajak adik-adik semua untuk memuji Tuhan. Mari kita mau bersama-sama menyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu pada hari ini. Semoga sekolah minggu ini dapat berjalan dengan lancar dan juga bisa menjadi berkat untuk orang-orang. Tuhan, tolong sertai sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Semua masih senang? Mari kita menyanyikan lagu hari ini ku rasa bahagia. Berkumpul bersama saudara seiman.
setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menggalakkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menggalakkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menggalakkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menggalakkan segalanya. Adik-adik yang di rumah yang ikut ibadah online, sudah pernah ikut ibadah tatap muka belum? Ayo. Kalau belum, yuk kita ikut ibadah tatap muka. Ibadahnya mulai September nanti ada 3 kali loh. Yang pagi ada jam 8 di ruang Daniel. Kemudian habis itu ada juga jam 9. Ada juga yang sore, jam 5 sore di ruang Maria. Adik-adik bisa pilih mau ikut yang mana, jam 8, jam 9, atau jam 5 sore. Jadi jangan lupa ya, dan jangan malas. Ayo kita beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan yang sudah disiapkan bisa dititipkan ke mama atau papa ketika beribadah di gereja ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah bersama-sama memuji Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati persembahan kami agar bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sama-sama menyanyikan Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik. Yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa.
Ya Bapa, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau yang berkati kami sehingga kami boleh mengerti apa mau Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, siapa yang tahu gambar ini gambar apa? Ayo. Ya, betul sekali. Ini adalah gambar dari gereja kita. Coba sekarang, kalau yang ini gambar apa? Siapa yang tahu namanya Pak Pendetanya ini? Pak Pendeta siapa sih? Iya, namanya adalah Pak Gunawan, dan Pak Gunawan ini adalah gembala dari gereja kita. Nah, tugasnya Pak Gembala di gereja kita itu adalah membimbing jemaat untuk bisa percaya dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nah, tapi adik-adik, kalau itu kan gembala membimbing jemaat ya, kita sudah percaya pada Tuhan dan Pak Gembala membawa kita untuk lebih mengenal dan percaya lagi kepada Tuhan. Tapi bagaimana ya dengan orang-orang yang sama sekali belum mengenal Tuhan? Siapa yang memberitakan Injil kepada mereka? Apakah Pak Gunawan atau Pak pendeta-pendeta lainnya harus pergi? Tapi kalau nanti mereka pergi, siapa yang membimbing jemaat di sini? Nah, jadi yang pergi adalah para penginjil dan utusan Injil. Mereka pergi ke daerah-daerah lain, ke desa-desa, kota-kota lain, atau mungkin juga sampai ke negara lain untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum pernah sama sekali mendengar Injil. Nah, hal ini seperti yang dilakukan oleh Pak Paulus. Pak Paulus pergi ke kota-kota untuk memberitakan Injil, memberitakan kematian Tuhan, memberitakan kematiannya yang menyelamatkan kita dan membuat kita bebas dari dosa. Nah, sekarang Pak Paulus bersama Silas dan juga Timotius pergi ke suatu kota baru. Namanya adalah kota Filipi. Pak Paulus, kota ini beda-bedanya dari kota lain, kata Timotius kepada Pak Paulus. Pak Paulus menjawab, iya, kota ini emang beda dari kota-kota lain. Di sini belum terlihat ya ada tempat beribadah untuk menyembah Allah. Walaupun mereka belum percaya pada Allah, tapi pasti ada tempat untuk mereka berkumpul dan menyembah. Pak Silas pun menjawab Pak Paulus, kita coba ya ke dekat sungai di luar gerbang kota. Katanya mereka suka berdoa di sana. Lalu mereka pun berjalan keluar pintu gerbang kota. Dan benar saja, di sana ada wanita-wanita yang sedang berdoa. Nah, di situ pun Pak Paulus mengabarkan Injil. Mereka mendengarkan Injil itu, dan ada satu orang yang kemudian hatinya digerakkan oleh Roh Kudus dan menjadi percaya. Orang itu bernama Lydia. Lydia adalah seorang pedagang kain ungu. Lydia percaya, kemudian dibaptis. Dan Lydia mengajak Paulus, Pak Silas, dan juga Timotius untuk datang ke rumahnya. Mereka dijamu di rumahnya Ibu Lydia. Diberi makan, diberi pakaian, diberi tempat tinggal, sehingga Pak Paulus bisa dengan nyaman mengabarkan Injil juga di kota Filipi. Nah, ketika Pak Paulus berjalan mengabarkan firman ke kota Filipi, ada seorang hamba wanita yang mengikutinya. Hamba wanita ini kerasukan roh jahat yang membuatnya bisa melihat masa depan. Nah, kemampuan hamba wanita ini dimanfaatkan oleh tuannya untuk mendapatkan uang. Nah, ketika mengikuti Pak Paulus, wanita ini terus meneriakkan hal yang membuat Pak Paulus merasa kemudian iba dan kemudian mengusir roh jahat yang ada di dalam wanita itu. Dengan hilangnya roh jahat itu membuat apa yang dimanfaatkan oleh tuannya itu menjadi hilang juga. Karena hal itu, tuan ini menjadi sangat marah dan membawa Pak Paulus dan juga Silas ke pengadilan. Di pengadilan itu, tanpa diadili, Pak Paulus dan juga Pak Silas dimasukkan ke dalam penjara. Mereka berpesan bahwa dijaga dengan ketat, tidak boleh sampai lepas. Nah, tapi apakah hal ini membuat Pak Paulus dan juga Pak Silas menjadi putus asa untuk menyampaikan firman Tuhan? Ternyata tidak, adik-adik. Mereka malah memuji nama Tuhan di dalam penjara, sehingga membuat orang-orang yang ada di penjara itu juga sampai mendengarnya. Nah, pada suatu hari, di malam hari, ketika Pak Paulus dan juga Pak Silas sedang memuji nama Tuhan, terjadilah gempa yang sangat dahsyat. Nah, gempa ini terjadi dengan begitu dahsyatnya sehingga membuat pintu-pintu penjara dan juga rantai-rantai mengikat para tahanan itu lepas. Nah, tapi apakah para tahanan itu melarikan diri?
Ternyata tidak, mereka tidak melarikan diri. Tapi kepala penjara belum tahu hal itu, sehingga membuat ia hampir bunuh diri jika tidak dihentikan oleh Pak Paulus. Nah, karena saking tidak percayanya bahwa tidak ada yang melarikan diri dari penjaranya, ia pun menjadi percaya pada Tuhan dan dimenangkan oleh Tuhan. Nah, hari itu juga Pak Paulus dan juga Pak Silas dilepaskan dari penjara dan harus segera keluar dari kota Filipi. Ia berpamitan kepada Ibu Lydia dan kemudian pergi meninggalkan kota itu. Nah, tapi adik-adik, apakah jemaat di Filipi kemudian melupakan Pak Paulus? Ternyata tidak. Mereka bahkan mau membantu pelayanan Pak Paulus di tempat penginjilan yang baru. Mereka mengumpulkan pakaian, sepatu, makanan, kertas, dan juga sedikit uang yang mungkin bisa membantu pelayanan Pak Paulus di tempat yang baru. Mereka mengutus seseorang dari jemaat yang bernama Epafroditus. Nah, Epafroditus ini dikirim dan juga Pak Paulus menerimanya tentu saja dengan senang hati. Meskipun jemaat di Filipi tidak kaya, tapi mereka mau berbagi dan juga menolong pelayanan. Nah, beberapa tahun kemudian ketika jemaat Filipi mendengar bahwa Pak Paulus dipenjara lagi, Epafroditus ini kembali diutus. Kali ini bukan hanya untuk mengantarkan persembahan mereka, bahkan untuk tinggal melayaninya. Nah, Pak Paulus tentu saja merasa sangat senang sekali dan juga menuliskan surat balasan untuk jemaat di Filipi. Nah, surat balasan itu mari kita baca ya. Mari kita buka sama-sama di Filipi 4 ayat 14. Kemudian dilanjutkan ayat 18 sampai dengan 20. Sudah siap? Yuk mari kita baca. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih dari itu. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar pelayanan Pak Paulus di kota Filipi ya. Tapi adik-adik tahu nggak? Ada juga loh seorang pendeta dari gereja kita yang diutus untuk melayani di tempat lain. Nah, orang itu adalah Pak Pendeta Wahyu. Dan bersama juga dengan sekeluarganya, mereka melayani di Desa Kusiri, di Tobelo, di Maluku Utara. Mereka melayani jemaat di sana, membuat mereka lebih mengenal dan juga lebih dekat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana ya kita bisa membantu pelayanan orang-orang yang diutus seperti Pak Wahyu ini yang melayani di tempat yang sangat jauh? Apakah kita harus pergi langsung ke sana, ke Maluku Utara? Nah, kita bisa mendukungnya dengan berdoa. Kita juga bisa memberi persembahan untuk nanti bisa disalurkan untuk menolong pelayanan yang ada di sana. Nah, adik-adik, yuk mari kita sama-sama berdoa untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini dan juga memberikan persembahan sebagaimana yang kita bisa untuk membantu pelayanan Tuhan. Nah, yuk kita baca ayat hafalan kita di pagi hari ini. Mari kita buka di 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi ya, 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita dengan hati yang penuh sukacita. Biar persembahan itu menjadi persembahan yang harum buat Tuhan dan bisa melebarkan kerajaan Tuhan di bumi ini. Nah, adik-adik, yuk mari kita berdoa buat firman Tuhan. Ya Bapa, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah mendengar cerita tentang Paulus yang menginjil di Filipi, dan juga Pak Wahyu yang menginjil di Tobelo, Maluku Utara. Kiranya Tuhan yang sertai pelayanan beliau, dan juga Tuhan, jika sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Engkau yang berkati kami selama seminggu ke depan, Engkau yang jadikan kami anak yang bisa membanggakan Engkau dan mengharumkan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Terima kasih sudah mengikuti ibadah hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, menggalau